Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Mahdi, biasa dipanggil Fadil. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Saat ini saya akan mereview strategi komunikasi daripada sebuah brand untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan media digital dengan dosen pengampu Bapak Faris Budiman Anas. Brand pertama yang akan kita review adalah Greenfield. Nah, teman-teman kira-kira familiar nggak nih? Greenfield tuh apa sih? Atau bahkan produk luar mungkin ya. Tapi teman-teman harus tahu, Greenfield adalah sebuah merek susu terkenal di Indonesia yang memang produk asli Indonesia. Yang dimana mereka mengutamakan premiumnya dan juga susu segar. Mungkin kalau teman-teman yang belum familiar, biasanya untuk Greenfield ini menggunakan klaim atau tagline yaitu 100% susu segar, tanpa pengawet, 0% lemak, dan 100% kebaikan. Nah, gimana? Udah mulai familiar barangkali? Greenfield ini adalah produk susu, olahan susu. Dia ada berbagai produk. Salah satunya adalah susu segar dengan full cream dan juga low fat. Kemudian juga ada susu UHT dengan berbagai varian rasa dan berbagai varian ukuran. Kemudian juga ada yogurt dan juga keju, serta olahan produk susu lainnya. Hal yang pertama yang mau kita bahas yaitu bagaimana sih strategi organik yang dilakukan oleh brand ini gitu di media sosial Instagram. Nah, kalau teman-teman perhatikan, lihat di bio Instagramnya itu ada jujurly pure, jujurly fresh. Mungkin ini salah satu tagline mereka yang menyatakan bahwasannya yang mereka gunakan pada produk itu adalah 100% susu segar gitu, dari peternakan asli di Indonesia gitu. Kemudian kalau lihat lagi ke bawah, itu produk susunya itu lumayan di highlight banget ya. Kemudian juga dari sisi visual, mereka menampilkan 3 aspek warna yang saya perhatikan, yaitu putih, kemudian hijau, kemudian biru. Lumayan konsisten untuk penggunaan 3 warna tersebut. Jadi dari segi visual dan konsistensi ini lumayan baik ya. Kenapa mereka memilih warna tersebut? Karena mereka ingin membawa kesan ini benar-benar 100% susu segar, kemudian juga hasil produk olahan sendiri. Brand makanan atau minuman, menurut saya pemilihan warna biru, hijau, dan putih ini masih cukup masuk ya dari sisi branding dan kualitas. Greenfield ini menonjolkan klaim bahwa mereka integrated dairy business, yang dimana produknya ini mulai dari peternakan, kemudian sampai ke produksi, sampai diterima dengan konsumen adalah sebuah produk yang mempunyai kualitas yang premium. Sehingga dengan menonjolkan klaim tersebut, Greenfield bisa menekankan bahwasannya asal-usul susu itu seperti apa, kemudian juga asal-usul peternakan itu seperti apa, sapi terbaik itu kayak gimana, dan semacamnya. Di segi konten edukasi dan sosial, menurut saya Greenfield cukup dapat banget ya, karena banyak sekali konten-konten edukasi. Kayak misalkan mereka menghadirkan pakar-pakar seperti dokter-dokter yang memang memahami gitu gizi untuk susu itu seperti apa sih, manfaat dan dampak kita minum susu itu seperti apa gitu. Memang susu itu baik ya untuk mencegah stunting lewat susu segar sebagai sumber protein hewani. Dan juga ini bukan hanya sekedar jualan ya, tapi juga membangun trust dan juga kredibilitas bahwasannya susu itu memang baik gitu. Ada datanya, ada pakar yang menjelaskannya gitu, dan mereka berani klaim bahwasannya produk dia adalah produk susu terbaik dan produk susu segar tanpa gula sama sekali. Untuk memanfaatkan kampanye yang cukup interaktif, kalau teman-teman lihat dari setiap konten dari Greenfield ini, lumayan banyak loh yang komen. Minimal mungkin ada 10 atau mungkin 20-an orang bisa komentar di postingan semuanya, postingan masing-masing konten yang ada di Greenfield gitu. Yang saya perhatikan ini lumayan bisa untuk menggait audiens sih dari media sosial Instagramnya Greenfield gitu. Dari yang saya perhatikan, kampanye yang dilakukan oleh Greenfield ini lumayan pintar ya. Dia menggunakan kampanye, salah satunya adalah Secret Recipe Competition, yang dimana itu teman-teman bisa lihat berbagai olahan makanan yang bisa dikombin dengan susu gitu. Itu seperti apa gitu. Itu benar-benar tidak hanya menggait audiens yang memang fokus kepada nutrisi atau anak muda ataupun keluarga, tapi juga bisa menggait orang tua di sana untuk
menghadirkan olahan susu utamanya, sehingga baik untuk nutrisi anak dan keluarga di rumah kayak gitu. Itu benar-benar out of the box ya. Ibaratkan ini sebuah produk susu tapi menghadirkan konten yang istilahnya makanan gitu. Kemudian selanjutnya nih, bagaimana konten plan brand tersebut gitu. Apakah ada hal menarik dari konten plan brand mereka? Konten plan tersebut itu ada pilar konten utamanya ya. Yang pertama adalah edukasi dan kehidupan sehat. Di sana mereka bikin campaign atau menarik audiens untuk hidup sehat, juga menyisipkan informasi-informasi varian atau promosi produk lah, promosi produk yang memang jadi unggulannya yaitu susu kayak gitu. Kalau teman-teman lihat secret resepnya di Instagramnya Greenfield itu banyak banget komentar yang menarik ya teman-teman. Ibaratkan banyak audiens yang suka nih, wah makanannya jadi lebih enak nih, atau bahkan makanannya jadi lebih sehat gitu dengan menggunakan produk daripada susu Greenfield ini. Dari format frekuensi yang kita perhatikan ini, mereka menggunakan banyak ya, nggak cuman satu fokus reels saja, tidak, tapi dia menggabungkan semuanya mulai dari reels, single post, carousel, semua mereka gunakan untuk main game dengan audiens dan sebagainya gitu. Jadi untuk target audiens produk Greenfield ini, mereka menyasar keluarga-keluarga, anak muda, atau bahkan individu yang memang peduli terkait soal nutrisi. Apa sih saran atau feedback yang dapat diberikan kepada brand tersebut untuk melihat strategi organik yang mereka lakukan gitu? Ada beberapa catatan yang memang saya catat ya untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Yang pertama adalah campaign dengan netizen di media sosial itu udah cukup bagus, karena udah banyak banget netizen yang memang komentar, nge-save, atau bahkan share gitu dari konten-konten Greenfield gitu. Cuman mungkin Greenfield juga bisa menyasar campaign masyarakat langsung. Jadi langsung ketemu masyarakat gitu, nggak hanya netizen di internet aja gitu. Contohnya misalkan Greenfield hadir pada Car Free Day Games gitu, dia bikin tebak-tebakan bedanya susu yang lain dengan susu Greenfield itu seperti apa, atau mungkin bikin event yang lagi culture sekarang, kan lagi banyak konten-konten lari ya, 5K, 10K kayak gitu. Jadi bisa menyasar anak muda atau mungkin semua berbagai hal kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mengatasi persepsi produk asing dan menonjolkan keunggulan lokal. Ini benar banget ya teman-teman. Jadi dari segi penamaan, Greenfield ini menggunakan nama asing ya, nama asing luar negeri, bahasa Inggris, yang dimana mungkin nggak semua masyarakat atau netizen tuh familiar gitu bahwasannya Greenfield ternyata produk asli Indonesia gitu. Mungkin ini perlu ada konten eksklusif yang lebih menekankan bahwasannya Greenfield ini produk Indonesia loh gitu, bahwasannya Indonesia mampu memberikan produk susu terbaik di nasional maupun internasional kayak gitu. Mungkin bisa juga dibikin konten storytelling lebih lagi terkait soal edukasi dari peternakannya itu sendiri gitu. Gimana sih prosesnya secara komprehensif dari sapi sampai susu sampai diterima oleh konsumen atau masyarakat. Jadi itu ya teman-teman review kita terhadap brand Greenfield. Kali ini kita geser dulu ke brand kopi, yaitu Secangkir Lagi gitu. Nah, di sini kita diminta untuk review analitik dari salah satu postingan yang menggunakan iklan secara non organik di Instagram tersebut gitu. Untuk lebih jauhnya kita harus tahu dulu nih, brand Secangkir Lagi ini adalah brand kopi lokal yang kedainya ada di Mampang Perapatan. Mungkin barangkali teman-teman mau mampir boleh banget ya. Nah, kita bisa lihat postingan yang akan diiklankan ini adalah sebuah postingan tangan yang memegang kopi, dan di situ ada tulisan logo atau nama brandnya itu Secangkir Lagi gitu. Ini diiklankan, kemudian dari iklan tersebut didapatkan yaitu reach-nya itu sekitar 6.785, kemudian impressionnya 8.526. Ini berarti dari postingan iklan tersebut menjangkau sekitar 6.700 akun gitu. Setelah dijangkau dengan 6.700 akun, maka postingan ini dilihat lagi berkali-kali sehingga memberikan impression sekitar 8.500 akun gitu. Kemudian kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu ada interaction ya. Interaction itu adalah dari semua akun yang terpapar iklan tersebut,
sekitar tadi 6.700 akun, itu ada sekitar 78 yang memberikan interaksi di postingan kita gitu. Interaksinya berupa apa sih gitu? Berupa like sekitar 68, kemudian juga komen sekitar 2, save sekitar 6, dan share sekitar 2, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau dari kita lihat adalah di komentar ini hanya sekitar 2. Itu menandakan bahwasannya konten yang diiklankan atau konten tersebut itu tuh sepertinya kurang menggait audiens atau kurang mengajak diskusi audiens gitu, sehingga komentarnya hanya sedikit kayak gitu ya teman-teman ya. Dalam iklan yang sama, ini menampilkan yaitu profile insight dari iklan yang digunakan sebelumnya ya. Nah, dari profile insight ini terdapat profile activity sekitar 165, kemudian ada profile visit 152, external link tab sekitar 6, dan follow sekitar 7 gitu. Ini adalah menunjukkan ketertarikan pengguna terhadap brand kita gitu dari hasil iklan yang ada gitu. Nah, dari iklan yang ada sekitar 152 orang yang visit ke akun kita. Kurang lebih kalau dari iklannya aja itu sekitar 136 teman-teman. Kemudian juga ada sekitar 6 akun, 6 pengguna yang mengklik link eksternal yang kita tampilkan pada konten tersebut. Dan juga dari segi followers, ini kurang lebih kita menambah followers kita ya dari iklan tersebut kurang lebih 7 buah. Ya lumayan lah teman-teman. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, di bawah ini adalah ringkasan dari performance iklan kita tuh kayak gimana sih. Istilahnya efisiensi biaya iklan kita tuh gimana sih gitu. Nah, dengan biaya sekitar Rp687 per profil visit, performa iklan kita ini tergolong efisien dan hemat ya, karena mendapatkan kurang lebih 136 profil visit tadi gitu. Kemudian juga di sini ada duration sekitar 2 days, menandakan iklan ini digunakan selama 2 hari. 2 hari untuk kampanye singkat. Nah, kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada top location yang digunakan itu ada dari Jakarta ya, hampir 99,9% gitu audiensnya. Kemudian juga ada gendernya ini dari laki-laki ini lumayan banyak, sekitar 69,1%, sedangkan lainnya yang melihat konten kita itu 30,9%. Dan kemudian rata-rata umur yang nontonin konten kita yaitu ada tertinggi yaitu di umur 25 sampai 34 hingga 60,2%. Jadi ini bisa menjadi acuan kita kira-kira target audiens kita itu mau seperti apa dan bagaimana. Gitu ya teman-teman. Kebayang semuanya? Terima kasih.